Halo semuanya, selamat siang. Tuh, padahal kan kalau Mas tuh bisa minum kopi di depan tuh ada, biar nambah kafein, biar makin bersemangat. Saya tuh kalian ambil di depan. Nah, selamat datang juga buat ini adalah hari terakhir ya, buat Pandang Exhibition. Dan juga ini adalah bisa dibilang kegiatan, salah satu kegiatan terakhir kita, yaitu adalah talk show. Jadi mana mungkin teman-teman yang kemarin hadir ya di talk show ini, kita tuh kemarin ngebahas soal minim referensi bersama Tech Space, yaitu narasumbernya adalah Kak Iman. Nah, hari ini kita tuh bakal ngebahas lanjutan nih dari talk show yang kemarin, yaitu proses setelah yang dimana teman-teman sudah tahu nih gimana caranya bikin karya dan segala macam. Yang dimana judul pada talk show kali itu adalah melukis identitas. Berarti bagaimana nih kalian menciptain identity kalian, brand identity kalian di sini. Jadi narasumber kita juga udah hadir di sini, ada Kak Theo dari beliau juga ketua dari Asosiasi Desain Grafis Indonesia Chapter Bandung, dan juga founder dari Grafis Studio ya Kak. Nah di sini. Nah sebelum aku panggil Kak Theo buat duduk di sini, mungkin aku mau panggil dulu nih teman aku selaku moderator, Sigit. Mungkin boleh Sigit? Oke, tepuk tangannya semuanya untuk Sigit. Langsung duduk aja loh ya, biar enak ya. Yang lain sudah berdalam. Ini Mas. Oke, thank you banget. Oke baik, selamat siang teman-teman semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kita di hari ketiga dan hari terakhir kita di exhibition Pandang ini, kita tutup acaranya itu dengan talk show ya dari beliau yang sebenarnya tadi udah di-spill ya sama Firas ya, tapi kita throwback lagi. Beliau ini adalah seorang pendiri dari Studio Griffin serta juga seorang kepala AGI Chapter Bandung gitu ya. Nah, kita beruntung di sini kedatangan beliau gitu ya, karena emang dari segi backgroundnya aja beliau ini sudah bisa dibilang profesional designer gitu ya. Jadi yang kita buat desainer muda yang ini newcomer, alangkah baiknya kita bisa belajar banyak dari beliau ini supaya gimana sih cara membuat branding diri yang kuat, gimana cara membuat portofolio kita yang bisa kuat dan bisa bersaing di dunia industri. Itu yang diharapkan. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, kita sambut dengan meriah Kak Theo. Silakan waktu dan tempat dipersilakan. Halo semua. Perkenalkan dulu ya, saya Theo. Kalau di profesional, saya jadi Griffin Studio. Griffin Studio adalah satu studio branding yang jadi Griffin Studio adalah sebuah studio yang fokus di branding dari 2017 sampai sekarang, dan kita lagi terus ada pengembangan output, ngikutin dari gimana kita bisa menyesuaikan kebutuhan. Nah, terus selain itu juga punya aktivitas di luar dari profit, ada aktivitas non-profit juga, itu adalah ADI atau Asosiasi Desain Grafis Indonesia, di mana kita di situ fokus untuk pengembangan profesi graphic design. Kita coba fokusin karena sebenarnya gini, ini efeknya bisa balik ke kita lagi kalau misalnya kita melakukan sesuatu buat industri kita. Misalnya kayak salah satunya kayak kalian melakukan pameran kayak gini, bikin orang aware sama graphic design itu kayak gimana gitu ya. Gak direct langsung kalian jualan gitu, kalian bekerja gitu ya. Tapi ini tuh kalian menanamkan sebuah benih di mana nantinya ini jadi salah satu bentuk kalian jadi paham sebenarnya posisinya seperti ini, dan orang-orang jadi makin tahu juga. Ini kalian nggak ada yang boleh pas. Oke, nah udah muncul ya. Oke, jadi di sini kita ngobrol-ngobrolnya temanya adalah ngomong soal melukis identitas ini ya. Jadi kita gimana caranya
membuat sebuah rancangan identity yang basicnya sebenarnya outputnya visual gitu. Nah, di sini kita ngobrolnya dimulai dari cerita-cerita dulu, experience yang pernah aku lakuin dulu. Nanti kalau misalnya di sesi tanya jawabnya nanti bakal ada cerita dari sudut pandang kalian di CV, kita bisa ngobrol dari situ juga. Sebelum kita ngomongin soal yang tadi, kita coba untuk aku mau coba cerita dari portofolio dulu. Beberapa portofolio yang bisa jadi contoh untuk diceritain. Nah, ada beberapa portofolio di sini, aku cuma mau jadi 4 portofolio aja. Yang pertama portofolio tentang desa kreatif. Desa kreatif itu apa? Jadi di tahun kemarin, akhir tahun kemarin, aku tuh punya kesempatan buat kerjasama sama Kemenparekraf. Nah, Kemenparekraf itu punya program untuk gimana caranya bisa ngembangin desa-desa yang ada di Indonesia. Yang kita tahu, ya kan, desa-desa di Indonesia itu pasti banyak dan beragam karakternya. Kenapa? Karena kita negara kepulauan. Negara kepulauan itu bikin kita itu jadi punya karakter masing-masing beda. Nah, gimana caranya si desa ini yang terus ikut perkembangan zaman nggak hilang identitasnya, tapi malah jadi lebih baik, jadi lebih bisa manfaatin di perkembangannya. Nah, ini adalah satu program pemerintah namanya Desa Kreatif. Gimana kita bikin identity programnya dulu, baru kita bikin identity desanya. Next. Oke. Ini adalah salah satu cara di mana aku bisa mengolah data-data yang didapat akhirnya jadi ide visual. Ini adalah satu bentukan yang paling simpel untuk dilakuin ya. Jadi yang pertama pasti kita coba untuk lakuin data collecting. Nah, data collecting itu bisa banyak banget, dari mulai ngobrol-ngobrol kayak gini, wawancara, terus kita bikin online research, kita bisa bikin offline research, kita bisa pergi ke sana, observasi dan segala macamnya. Setelah kita dapat itu, akhirnya kita coba untuk melompokin sebenarnya inti dari data yang kita dapat itu apa sih. Nah, inti dari data yang kita dapetin itu akhirnya kita fokusin ke kata kunci yang kita biasanya kata kuncinya singkatin antara 3 atau 4. Nah, di sini aku akhirnya ngambil nih kata kuncinya ada tumbuh, kreatif, value, sama sustain. Karena di sini programnya adalah program yang ingin menumbuhkan desa kreatif, terus coba untuk meningkatkan kreativitas dari si desanya, terus meningkatkan value dari desanya, dan harus sustain, jadi harus terus berjalan. Even misalnya si pemerintah udah beres sih ngelakuin program ini ke desa itu gimana caranya bisa terus jalan. Nah, itu kita mau lihatin dari sini. Coba next. Nah, akhirnya dengan melakukan coba untuk survei visual dan segala macam, didapatilah ini nih beberapa visual. Akhirnya kita masuk di fragment-fragment yang masuk. Dimulai dari kita ngelihat ngomongin soal tumbuh, kita ngomongin soal dinaungi, kita akhirnya merhatiin gimana kalau misalnya ada visualisasi atap di dalamnya. Dimana visualisasi atap itu adalah visualisasi yang sederhana untuk menyampaikan menaungi sesuatu. Ya kan, kalau kita rumah, kita dinaungi sama atap. Nah, kita ambil bentuk-bentuk atap-atap yang biasanya ada di beberapa daerah di desa di Indonesia, salah satunya atap bagian depan ini. Nah, terus next lagi. Nah, terus tadi ada ngomongin soal value. Dia pengen programnya ada nilai value yang dilihatin dong. Value paling gampang bisa kita lihat sesuatu hal yang memang mencolok dan sangat unggul di dirinya gitu. Dan akhirnya kita gimana kalau value itu kita munculkan pada satu titik yang memang fokus ke sana di tengah-tengah. Nah, akhirnya kita ngambil visualisasinya kayak bintang gitu di tengah-tengah. Nah, terus next lagi. Nah, terus ngomongin soal tumbuh, sesuatu hal yang asalnya kecil akhirnya terus berkembang. Banyak ya dari kecil akhirnya berkembang, mulai telur sampai ke ayam gitu berkembang. Dan akhirnya kita coba visualisasi yang lebih menarik lagi apa ya? Bunga kira-kira. Bunga yang bisa mekar dari pucuk dulu gitu ya. Akhirnya si visualisasi bunga juga kita masukkan dengan warna si finger-fingernya itu tuh kita ambil dari si atap yang tadi. Gitu, coba next lagi. Nah, akhirnya terus kita ngomongin soal sustain, sesuatu hal yang terus mengalir. Kita lihat itu diambilnya dari sungai, karena sungai kan terus mengalir air gitu. Air itu diambil dari hujan, terus dia ke laut, terus ke sungai, terus diambil lagi dan segala macam. Dan jadilah si sustainability dari selang-selang itu. Coba next. Nah, akhirnya jadilah sebuah visualisasi desa kreatif. Dimana desa kreatif ini adalah sebuah identity program yang tadi gitu. Terus kita kasih warna nih biru sama kuning coba next.
Nah, biru sama kuning ini sebenarnya punya arti dan juga di gimana biru itu kita ngomongin soal creativity, sama si kuning itu ngomongin soal value. Makanya tadi yang di tengahnya itu kita bedain itu warnanya. Nah, ini adalah visualisasi sederhana yang nantinya kita masukkan ke dalam si program kementerian tadi. Coba next. Terus akhirnya kita bikin turunan desain. Kalau bikin turunan desain, kalau misalnya kita dari logo, bikin box surat, bikin apa dan segala macam gitu. Nah, kita pastiin turunan desain yang kita bikin itu tuh memang benar kepake gitu. Jangan sampai kita bikin banyak desain tapi itu bukan sesuatu hal desain yang memang dipakai sama dia gitu. Yang penting banyak aja gitu. Nah, oke, desa kreatif itu kira-kira orang-orangnya pada kemana sih? Oh, dia bakal turun langsung ke lapangan. Terus kira-kira turun langsung ke lapangan berarti dia butuhnya apa? Kalau dibikinin kaos, kasihan nih. Misalnya dia diwajibkan untuk menggunakan seragam. Terus dia ekspedisinya 5-6 hari. Berarti dia bawa banyak kaos, tulisannya desa kreatif gitu. Nah, biar dia bisa ganti-ganti, tapi takutnya desanya agak panas, kayak kita bikin rompi. Tapi kalau misalnya dia mau ketemu sama kepala desa dan kebetulan kepala desanya pengen kelihatan lebih formal lagi, akhirnya kita pakai si terus takutnya panas dan segala macam kita kasih si bagian kopi ini di sosial media juga ada. Next. Nah, terus akhirnya desa kreatif selesai ini. Nah, desa perdana yang akhirnya jadi salah satu program itu adalah si Desa Dayun. Nah, Desa Dayun itu adalah sebuah desa di Siak, Riau. Nah, ada yang orang Riau di sini? Belum ada? Belum ada, nggak ada. Nah, jadi Desa Dayun itu di posisinya Riau. Jadi kalau misalnya kita mau ke sana, kita harus ke Pekanbaru. Dari Pekanbaru itu sekitar 3-4 jam naik kendaraan untuk masuk ke Desa Dayun. 3-4 jam itu dari kota kita pindah ke daerah hutan-hutan. Di sini semuanya pernah nonton Upin Ipin. Desanya mirip banget kayak desanya Upin Ipin. Jadi kita pertama ngeliat hutan, bener-bener hutan dulu, terus habis itu langsung ada kayak kebun durian. Nah, mulai itu Upin Ipin. Nah, langsung masuk ke kayak ada sebuah desa yang isinya ada rumah panggung, terus pokoknya seru lah gitu. Pas kita lihat, wah ini desanya seru. Sampai akhirnya waktu di 3-4 jam perjalanan itu benar-benar lancar ya. Jadi kita nggak ada macet kayak di sana. Terus aja jalan. Berarti emang jauh banget gitu. Nah, bagusnya kalau sebenarnya di jalannya nggak rusak ya, bagusnya sih sebenarnya cuma jauh. Terus aku coba untuk visualisasi jauhnya kayak apa. Jadi pas lagi tengah-tengah lewat, aku ngeliat kayak misalnya ada kucing nih agak gede, terus ini kucingnya gede banget, aku bilang kayak gitu. Terus orang kebetulan aku disupirin sama warga lokal sana, terus dia bilang, oh itu bukan kucing kak, itu harimau. Oh gitu. Gitu. Jauh ya kita memang ke harimau di dalam. Iya, terus makanya waktu kita udah nyampe, terus orangnya bilang, mas kalau misalnya mau jajan-jajan di depan ada warung ya. Oh enggak, aku jajan kayaknya bareng mas aja deh. Takut-takut. Kamu tiba-tiba. Karena emang ternyata ada sampai segitunya. Nah, ini briefnya adalah gimana caranya si Desa Dayun ini siap untuk jadi desa pariwisata. Di semua subbidang pasti akhirnya bekerja ya, nggak cuma desain aja. Tapi untuk desain itu ngapain sih? Nah, desain itu sebenarnya bikin si identity dari si Desa Dayunnya itu sendiri. Nah, Desa Dayun itu adalah satu desa yang ketika kita main di sana itu semangkanya banyak banget. Kenapa? Gara-gara di sana panas banget. Nah, hubungannya apa? Kenapa panas dan semangka? Karena saking panasnya itu hutannya nggak diapa-apain aja bisa kebakaran karena panas banget. Jadi hutannya itu kebakaran sendiri gara-gara panas gitu. Nah, jadi biar desanya nggak kena apinya, mereka tuh nembokin desanya pakai dari semangka karena semangka punya kandungan air. Akhirnya apinya itu pas menuju ke desanya meredup. Gitu. Jadi itu sebuah teknologi. Nah, akhirnya mereka banyak nih semangka. Mereka bilang, oh ini bisa. Tapi mereka belum mengidentitaskan mereka adalah semangka banget gitu ya. Tapi mereka tahu mereka punya semangka banyak. Oke, next. Gitu. Terus akhirnya kita coba untuk ngobrol. Oke, berarti di sini identiknya dengan apa ya? Mulai nih, aku nyari referensi tadi. Di sini kan kita ngobrol soal referensi ya. Referensi, aku nggak langsung nyari sesuatu hal di internet kayak nyari referensi visual di Pinterest atau di Behance atau apa gitu kan. Tapi aku langsung lihat dulu di sana ada apa. Sana yang jelas Melayu ya udah ini. Melayu itu ada apa sih? Kita coba untuk nyari pattern-pattern yang seru, pattern-pattern yang kaitannya sama tumbuh, berkembang, ada alam di sana dan segala macam. Kita ambil lah di sini pucuk rebung di situ. Coba nih lagi. Terus ada warna, di mana warna Melayu banget ya, warna kuning itu identik sama warna Melayu. Terus kita gimana kalau nggak Melayu aja, karena kalau Melayu terlalu general nih.
kita tambahin identitas dari dia yaitu semangka gitu. Terus kuning ke hijau juga kayaknya agak seru nih, memang ada kaitannya gitu kalau misalnya dilihat gitu, secara korelasi warna. Coba next lagi. Nah terus dia juga adalah sebuah desa yang memang menghasilkan minyak dan gas bumi yang cukup tinggi. Jadi desanya juga sebenarnya dikerjasamai oleh sebuah perusahaan tambang untuk diambil minyak dan gas buminya gitu. Dan salah satu bentukan dari benefit yang mereka dapatkan adalah si identity. Next. Nah terus tadi ya ada semangka. Kok kalau misalnya lihat daun semangka ternyata seru gitu, bentuknya lucu gitu. Jadi nggak bulat gitu, tapi ada banyak kayak terdiri dari ornamental gitu. Dan akhirnya kita coba untuk memvisualisasikan ini. Next lagi. Terus kita ngomongin soal di sana tuh gotong royong banget. Jadi biasanya challenge dari sebuah desa itu adalah orang-orang di usia produktifnya sedikit karena rata-rata udah sekolah, terus di usia produktif pindah ke kota, terus udah nggak mau pulang lagi. Nah kalau misalnya di sana usia produktif itu banyak karena lapangan pekerjaan di kiri kanannya cukup memadai kayak gitu, dan akhirnya terus mereka tuh saling bantu karena mereka sayang banget sama desanya. Jadi gotong royongnya bagus, dimana akhirnya kita coba untuk masukin gotong royong untuk menghidupkan dan menumbuhkan di sana karena desa itu benar-benar ingin selalu tumbuh. Next. Terus kita ambil juga pattern-pattern dari rumah adat di sana, dimana kita ngomong soal kekuatan dan keseimbangan di situ. Coba di next lagi aja. Oke, kita masuk ke visual dan juga value tadi ya, karena di sana punya value di dalamnya. Coba next. Dan akhirnya jadilah sebuah identity desanya seperti ini. Ditambah dengan jenis pohon yang meliuk-liuk karena di sana itu dekat namanya Danau Zamrud, sebuah danau memang dekat banget sama si Desa Dayun. Jadi kalau kita mau datang ke Danau Zamrud pasti ngelewatin si Desa Dayun. Danau Zamrud sebuah danau memang bagus banget, jadi cukup oke. Terus tempat satwa-satwa tadi minum dari situ gitu. Jadi kalau misalnya mau lihat satwanya ke sana. Nah tapi bagus kok gitu. Terus next. Terus nah tadi aku bilang bikin turunan desain itu gak sesuatu hal yang memang pasti gitu, pasti bikin neon box ya, pasti bikin sudah nggak juga gitu. Di sana desanya nggak mungkin kita pesan neon box gitu, jadi kita pastikan bikinnya pakai mural aja. Itu juga kenapa akhirnya kita pakai warna-warna primer yang memang cukup mudah untuk didapatkan di sana. Ya, next. Terus itu kita sarankan juga mereka untuk menjual semangkanya karena mereka nggak jual semangkanya gitu. Jadi waktu bilang, oh berarti identiti desa ini adalah semangka. Oh gitu, berarti kita harus beli semangka di mana? Gak usah beli, kita di sini banyak. Mereka kayak belum sadar gitu loh, mereka punya banyak semangka. Sampai aku disuruh jual semangka tuh, beli di mana semangkanya? Lah banyak ini, kira-kira ada semangka. Nah itu akhirnya mereka, aku minta untuk jual si semangkanya gitu. Terus next lagi. Ini perangkat kitanya kan, kayak mereka bikin surat dan segala macam, mereka biar lebih terjaga gitu. Next slide. Nah, akhirnya aku sadar kalau misalnya untuk menghasilkan karya yang baik itu dibutuhkan sebuah kedalaman riset dan segala macam gitu, referensi dan lain-lain gitu. Coba next slide. Nah, sebenarnya faktor-faktor apa aja sih yang sebenarnya harus diperhatikan sama desainer ketika mendesain? Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Coba, sebentar, aku mau lihat urutan slide-nya dulu. Aku mau dicoba back dulu kan? Nggak usah, boleh dari sini. Bentar ya, mau gitu. Aku takut salah gitu. Aman nggak? Nggak apa ya, manusia ya. Nah, aku coba melihat dulu. Iya. Rumahnya mana? Mana? Ya, nah, jadi sebenarnya apa aja sih yang harus diperhatiin ketika kita bikin
desain grafis gitu. Apakah cuma estetikanya aja? Apakah itu berarti kita kalau kita nyari referensi adalah referensi visual, atau kita ternyata harus coba untuk searching for apa informasi dan segala macam gitu ya? Kita bisa melihat beberapa skema tuh. Coba next. Skemanya adalah skema ini. Mungkin aku sering menceritakan ini ke orang-orang di mana. Kalau kita pengen tahu cara kerjanya desain grafis kayak apa, ya kita harus tahu kalau kita ngobrol itu prosesnya kayak apa. Kita menyampaikan sesuatu ke orang, ya kan? Kayak contohnya ini mbaknya pengen diskusi ke mas yang bulan dulu. Dia pengen menceritakan sesuatu. Kalau misalnya dia punya bahasa yang sama, dia punya kedekatan dan segala macam, menyampaikan sesuatu itu mudah gitu ya. Kayak kita tinggal ngomong gitu. Tapi bayangin kalau misalnya ternyata mereka itu nggak bisa langsung menceritakan apa yang memang disampaikan. Ada perbedaan bahasa, ada perbedaan jarak dan segala macam. Nah, akhirnya disitulah fungsi dari kita gitu. Dimana kita adalah seorang perancang pesan, intinya itu. Kalau misalnya kasarnya gini, anggaplah yang mau menyampaikan sesuatu itu adalah company atau desa yang tadi gitu. Terus yang disampaikan itu adalah masyarakat biar mereka interest sama si desanya itu, sama si desa dayunya itu. Nah, kita adalah seorang perancang pesan yang bisa naruh dulu nerima dulu nih dia mau nyampein apa, terus kita sampaikan ke si penerima pesannya. Sehingga beberapa faktor yang harus kita perhatikan adalah beberapa faktor yang akhirnya diperhatikan itu adalah kayak datanya valid atau enggak sih sebenarnya, metode komunikasinya tepat atau enggak sih, terus impactnya kayak gimana nih, sustain atau enggak, bagus atau enggak gitu, terus media yang dirancang aman nggak secara legal dan etika gitu. Nah itu adalah sesuatu hal yang harus kita perhatiin. Oh jadi ternyata kalau kita bikin desain grafis kita nggak cuma ngomongin soal estetika ya, kita ngomongin soal ini semua gitu. Berarti ketika kita ngomong soal belajar sesuatu untuk kita bisa makin pintar di desain, berarti kita harus makin pintar, bukan belajar makin pintar bikin visual doang, tapi makin pintar model, makin pintar validasi sesuatu dan segala macam. Karena ini ngaruh ke sini nih, proses kita mendesain kayak gitu. Ini yang membuat kita menjadi valuable kayak gitu sebenarnya. Nah, jadi kita harus tahu nih prioritas kita itu sebenarnya apa aja. Apakah misalnya prioritas kita adalah visual, prioritas kita adalah data, atau prioritas kita adalah hal lain-lainnya. Nah, terus kita perhatikan si fungsinya, bukan si egonya tadi gitu. Nah, maksudnya apa fungsi atau ego gitu? Di sini semuanya, kalau misalnya di sini ada yang desainnya pakai Adobe Illustrator atau kalau pakai Adobe Illustrator coba Ryzen. Oke, banyak yang pakai Ryzen. Oke, ada yang pakai Corel Draw? Tidak ada. Ada pakai ada. Oke. Di sini ada yang pakai Canva? Oke, nanti. Oke, makin sedikit. Terus di sini ada yang pakai Figma buat desain. Oke. Sip. Di sini kalian ada yang tahu aku bikin yang ini visual ini pakai Adobe Illustrator, Figma, Canva atau apapun. Ada yang bisa menebak Figma? Aku pakai Figma. Nah, ini aku bikinnya pakai Google Slide sebenarnya. Jadi Google Slide salah ya semua ya. Salah ya. Nah, tapi sebenarnya ternyata itu tidak penting ya. Nah, kalian merasakan nggak ada satu masa di mana kita meributkan desainer itu pakai software apa gitu, kayak itu desainer apa gitu, itu desainer ini gitu, terus pakai AI gitu. Pada ujung-ujungnya ketika visual yang muncul, ya nggak ada yang tahu dia pakai apa gitu, ya kan? Nah, berarti ini adalah sesuatu hal yang sebenarnya ego kita aja gitu sebagai desainer. Ya desainer harus pakai ini dong. Nah, apakah ini penting atau enggak? Itu ya kita bisa menilai ini keganggu fungsinya enggak gitu. Kayak tadi misalnya ini pesannya aku ingin nyampein kalau misalnya isi slide ini gitu. Mau aku pakai bikinnya apapun itu ya ini visualnya tetap aja bentuknya kayak gini gitu. Nah berarti sebenarnya itu bukan sesuatu hal yang harus diperhatikan banget gitu. Nah kayak contohnya gini, waktu di desa Dayunya tadi itu tuh aku pakai 2 software untuk melakukan pekerjaan itu. Bikinnya pakai AI karena yang biasanya pakai AI gitu. Cuman akhirnya karena proyek itu aku dengan tim akhirnya belajar pakai Canva. Nah, kenapa aku belajar pakai Canva? Karena tadi si desa kreatif tadi pengen programnya itu sustain, terus berkelanjutan. Jadi kita datang ke sana selain bikin brand identity, kita ajarin juga mereka cara pakainya gimana. Gitu. Jadi kalau kalian searching desa Dayu itu mereka punya Instagram. Nah, mereka memakai berbagai macam elemen-elemen visual di dalamnya.
Terus tadi perangkat turunan-turunan tadi itu emang aku pastikan semuanya harus dipakai kayak gitu. Nah, kalau misalnya aku maksain mereka untuk belajar pakai AI dan di sana aku cuma 3 hari di situ, kayaknya nggak akan fasih-fasih banget gitu. Dan akhirnya aku coba untuk mengerti gimana caranya desain-desain aku tuh bisa teraplikasikan pada mereka dengan baik. Dan akhirnya ya udah, ya si template AI itu masukin ke si Canva. Terus kayak brand guideline kayak kalian biasanya bikin kalau tugas bikin brand guideline gitu, brand identity gimana, warnanya gimana, fontnya gimana, itu aku ubah semuanya formatnya jadi Canva. Kenapa kayak gitu? Ketika mereka butuh ornamen visual, mereka tinggal copy paste terus turunin ke bawah. Terus ketika mereka butuh warna, tinggal copy color dari atas kayak gitu. Mempermudah itu sampai akhirnya mereka itu bisa mendesain dengan baik kayak gitu. Jadi ternyata desainer itu yang harus diperhatikan adalah sisi humanisnya tadi gitu. Bukan ngomongin soal siapa yang jago mendesainnya, siapa yang jago bikin visualnya gitu, tapi siapa yang akhirnya bisa membuat output se-efektif mungkin gitu. Next. Nah, jadi aspek-aspek yang gitu sih yang harus diperhatikan adalah kepatunaan, hak cipta, dampak kepanjangan sama estetika. Itu estetika tetap harus ya, karena itu adalah elemen yang harus diperhatiin gitu. Cuman tepat guna gitu, tepat guna itu maksudnya apa ya? Kita harus bikin sesuatu bukan buat si target yang tepat gitu. Kayak contohnya kita bikin buku anak ya, kita bikin buku seanak-anak mungkin. Kita bikin tadi yang bikin cover ini lagu ya, gimana caranya memang bisa memvisualisasikan lagu itu sebaik mungkin gitu. Nah, itu adalah sesuatu yang tepat guna. Ngomongin soal estetika itu panah banget gitu. Kita ngomong bagus atau jelek dan segala macam. Kita bikin visual ya, pasti nggak 100% orang suka sama visual itu. Pasti ada aja yang nggak suka. Ketika kita misalnya, kalau kita lihat kita launching logo hasil pekerjaan kita gitu, pasti ada yang nggak suka. Pasti. Karena apa? Ya kita nggak bisa membuat semua orang senang, tapi kita bisa memastikan untuk membuat target yang kita tuju senang. Gitu. Terus hak cipta itu wajib ya. Terus dampak kepanjangannya tadi kita punya tanggung jawab soal itu. Nah, jadi ketika kita bikin visual tadi gitu, kita bikin sebuah desain, dampak kepanjangannya juga harus diperhatiin. Nah, dampak kepanjangan itu apa? Misalnya kayak tadi kalian ada yang bikin visual logo, kalau misalnya udah bikin logo ini, dampaknya bakal gimana ya? Atau kan misalnya visualnya kontroversi atau enggak? Warnanya mereka bakal suka atau enggak? Terus gimana caranya dan lain-lain? Itu bikin dampak kepanjangan gitu. Terus estetika ya biar memang bisa memastikan estetikanya dengan baik. Gitu. Nah, kenapa sih kita harus bisa memperhatikan ketepatgunaan gitu? Karena memang balik lagi tadi estetika itu adalah sesuatu hal yang mana fungsi yang sebenarnya itu adalah yang harus diperhatikan. Kayak contohnya ini ya, ada mas-mas sama mbaknya bilang aku ingin belanja gitu ya. Nah, based on referensinya mereka dan segala macam, itu tuh bisa akhirnya mereka punya preferensi akan akan fungsi yang beda gitu. Mereka punya kesukaan yang beda kan gitu. Ketika kita akhirnya itu ngaruh ketika kita mau mendesain sesuatu buat dia gitu. Contohnya ini ketika ngomong saya ingin belanja gitu ya, biasanya dia suka belanja online. Ada, oke. Nah, biasanya cewek-cewek ini suka belanja online. Nah, cowok-cowok tuh jarang belanja tapi sekali belanja mahal pasti. Nah, tadi yang cewek-cewek kalau misalnya belanja online biasanya di mana? Shopee. Kenapa kalian milihnya Shopee? Banyak pilihannya, terus ada apa lagi? Banyak diskon gratis. Banyak diskon, lebih praktis. Oke. Yang cowok suka belanja online? Ada? Oke. Suka dong. Pakai Shopee juga? Ya. Pakai apa? Pakai Tokopedia. Coba di. Kayak sudah. Kebalik ya? Gak apa yang balik namanya. Jadi yang cewek itu sebenarnya rata-rata misal waktu itu sukanya Shopee dan ada yang suka Tokped, tapi ada juga cowok suka Shopee, ada juga cewek suka Tokped, tergantung. Kalau kita lihat dari interface-nya, nah Shopee itu pertama kali kita lihat di sini ada ini ya, ada live-nya dulu dengan berbagai macam diskonnya yang di highlight satu apa, terus di atasnya apa. Ketika kita lihat Tokopedia, yang di highlight itu adalah apa yang kita cari dulu. Biasanya orang-orang yang senang Tokped itu adalah orang-orang yang senang direct aja gitu. Ya kita semua tahu apapun algoritma yang kita masukkan ke dalam handphone itu berpengaruh dengan apa yang disuguhkan di sosial media dan platform apapun itu juga yang digunakan oleh Tokopedia. Jadi ketika kita punya kebiasaan apa, akhirnya kita dikasih rekomendasi apa. Nah, biasanya orang senang jadi gitu. Enggak juga, ya ada yang sama. Yang
yang benar itu adalah yang masing-masingnya punya marketnya masing-masing. Jadi ketika kalian bikin brand identity, kalian harus perhatiin dulu itu buat siapa. Baru kalian akhirnya memvisualisasikan brand identity itu sesuai dengan targetnya. Misal buat cewek-cewek yang cocok buat cewek. Terus yang cowok ya sesuai buat cowok. Terus nggak cuma gender doang ya, bisa juga hobi, bisa juga apapun itu preferensi yang lain. Itu ngaruh. Next. Nah, apa sih yang bikin orang beda ya sebagai Nah, yang beda itu ada karena mereka tuh punya kebutuhan yang beda, mereka punya keinginan yang beda, mereka punya motivasi yang beda. Ini yang harus kita pelajari sebelum kita membuat identitas gitu. Jadi kayak kemarin kan kalian udah ngobrol soal mencari referensi ya, terus akhirnya kita di sini kita ngobrol bagaimana menumpahkan referensi itu ke dalam sebuah identity. Nah, selain kita bikin referensi yang oke, kita juga harus menumpahkan identity itu sesuai dengan targetnya. Karena memang setiap orang punya referensi yang beda-beda. Di sini ada yang dari kecil sampai sekarang memang tinggalnya di Bandung, pakai ada yang merantau. Kamu merantau dari mana? Dari Malang pindah ke Bandung. Kamu ada satu tips apa tuh? Suka di komen soalnya aku mendok. Oh, soalnya mendok. Iya, mendok. Setelah itu nggak apa-apa. Nah, mungkin kalau di Bandung tuh lebih chill aja orang-orang. Lebih chill. Kamu udah tahu gimana? Dari sana. Dari SMA, oke. Pondoknya udah mulai lagi. Kecuali kalau pulang kampung pasti udah mulai. Ada lagi. Iya mungkin. Soalnya aku juga gitu. Oh, maksudnya? Nah, aku dari Jawa Mas. Oh, Aku dari Janti. Ngobrol Jawa. Lanjut. Dari tadi ada yang merantau lagi tadi siapa? Oke, dari mana? dari Medan. Dari Medan. Dari Medan. Medan mana tadi kota Medan? Dari Mata Catat. Oh, dari Siantar. Kesini ke Bandung berapa lama? Udah berapa? Atau kuliah aja atau dari SMA juga? Dari 2020 Mas, berarti berapa lama? 2020. 4 tahun. Oke. Apa yang kamu coba pelajari akhirnya di Bandung? Bandung lebih chill juga ya? Chill. Parah. Enggak Mas, kulturnya Mas lebih tidak arogan lah. Tidak arogan. Kalian satu orang Bandung. Terus apa lagi? Dari tata krama sih Mas. Oke, tata krama. Satu lagi. Tadi ada yang pantau lagi di sini. Oke, kamu dari mana? Aku Iya, dari mana? aku dari Cianjur. Cianjur. Oke. Meskipun lebih dekat dari yang teman-teman di sini, tapi ada yang bedanya dikit nggak sih dari Bandung dan Cianjur? Apa? Ada bedanya? Iya gitu, bener lebih chill. Lebih chill daripada Kan Cianjur. beda ya orang kabupaten mah gitu nih. Oh malah. Nah, Jadi di Bandung mah lebih asik. lebih asik. Nah, jadi akhirnya setiap orang punya journey-nya masing-masing. Ada yang tadi merantau, terus ada yang siap di Bandung. Di Bandung juga ada beda-beda ya. Ada yang di Bandung dari kecil senangnya nongkrong, senangnya pulangnya malam, dikunci dari rumah, ya nggak boleh pulang. Ada juga yang senangnya di rumah terus, apa segala macam. Itu akhirnya mempengaruhi karakter orang-orang. Kalau kita lihat di sini bajunya, beda-beda banget ya. Dan sini adalah kita bisa lihat karakter masing-masing kayak gimana. Tapi apakah ada yang karakter yang salah di sini? Ya nggak ada. Nggak ada sama sekali. Karena justru itu yang membuat kita jadi seru, jadi unik. Ya karena kita tuh semuanya beda-beda gitu. Kalau misalnya semuanya seragam itu nggak seru kayak yang linear gitu. Nah, akhirnya inilah yang membuat kita harus diperhatiin. Misalnya kita bikin logo buat siapa? Buat orang-orang yang memang pekerja, dia dewasa awal, dia orang-orang yang asal kultur dan segala macam. Kayak kita begini sih. Buat yang sporty banget ini ada aku harus beli dulu atau mau beli dulu aja. Kalau lanjut aja, oke. Izin lanjut. Jadi kayak gitu ya. Terus jadi akhirnya kita memperhatiin. Kita harus tahu sebenarnya kayak gimana. Next slide. Nah, terus kalian pernah lihat ini? Segitiga ini kalian pernah lihat? Pernah. Ini adalah hierarki Maslow. Jadi ini adalah hierarki orang-orang psikologi
Dimulai dari paling mendasar itu adalah kebutuhan fisik dan biologis, makan, minum, gitu ya. Nah, memang pasti semua orang membutuhkan itu. Semakin tinggi semakin tinggi kemampuannya dia, akhirnya semakin bisa meningkat ke arah self actualization atau aktualisasi diri, di mana semuanya sudah terpenuhi dan akhirnya dia yang dia perhatiin adalah aku tuh menjadi apa sih? Aku hidup di dunia ini harus kemana dan segala macam. Orang-orang yang sudah mikir kayak gitu berarti orang-orang yang merasa bahwa dirinya itu sudah masuk ke dalam self actualization, dan itu sebenarnya lebih ke lebih ke daya pikirnya dia, atau misalnya preferensinya dia udah bisa masuk ke arah kayak gitu. Dan ini yang membuat orang juga berbeda gitu kebutuhan. Makanya kalau kalian lihat demografis, kalau kalian bikin dia target audience ya, karena dari beberapa di demografis itu kalian tentuin juga ini buat siapa sih, ekonominya seperti apa, orangnya, sorga dan segala macam. Karena itu ngaruh kalau kita lihat di sini. Nah, perbedaan karakter itu nggak cuma terjadi di target, tapi juga di sini desainer di kita nih. Dan pada akhirnya berubah menjadi warna dan nilai jual bagi dirinya. Nah, kalau kita lihat di sini, terus makin lama makin berkembang gitu ya. Asalnya kita hal simpel, asalnya kita kalau misalnya yang crop image harus pakai lasso tools di Photoshop gitu. Sekarang kita masukin ke background remove gitu, yang kita remove background dan segala macam sudah hilang. Terus mulai itu AI masuk, AI dimulai dari mencoba untuk bikin foto aja, bikin grafis aja, akhirnya yang studi yang berdiam gitu. Akhirnya mulai bisa bikin video. Tahun kemarin videonya aneh banget dengan proporsi badan yang sangat aneh. Terus sekarang ini masih aneh, tapi udah anehnya udah makin lama makin dikit. Itu tandanya tunggu beberapa waktu lagi dia makin lama makin jago secara teknik. Nah, lalu apa yang sebenarnya kita harus perhatiin kalau kita mau membuat karya visual kayak gitu. Nah, meskipun di sini tadi judul talk kita adalah bagaimana kita melukis identitas, di sini kita tidak workshop Adobe Illustrator, tapi kita di sini mau menyampaikan bahwa sebenarnya bagaimana caranya kita menggambarkan identitas makin lama gitu. Nah, pada akhirnya kita nggak bisa kita nggak bisa menyalahi itu semua itu. Pada akhirnya memang teknologi terus berkembang dan kita harus menerima itu dan kita harus menyesuaikan. Contohnya apa? Bagaimana akhirnya seseorang itu punya penyesuaian. Mungkin di sini ada yang ngalamin bioskop itu posternya dilukis. Selain dengan saya. Jadi dulu itu kalau misalnya di poster itu masih dilukis. Jadi emang ada profesi namanya pelukis poster gitu. Dan akhirnya semuanya menjadi berubah menjadi digital, mau nggak mau. Ya kalau bilang berarti profesi pelukis bioskop hilang atau enggak? Dibilang ya. Tapi orangnya apakah masih bekerja dan berkarya atau enggak? Ya sangat bisa, karena dia punya kemampuan itu, dia punya kemampuan estetis, dia punya kemampuan menggambar, dia punya kemampuan itu untuk diaplikasikan dan disesuaikan sama apa yang dibutuhkan sekarang, kayak gitu. Nah, itu terjadi pada kita sekarang juga. Makin lama industri makin berkembang, dan apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang harus kita lakukan adalah ketika kita bikin brand identity, sebenarnya kita bukan bikin gambar, kita bikin konsep, kita bikin strategi di dalamnya. Kita adu-aduan konsep gitu. Nah, ketika kita bisa adu-aduan konsep di dalamnya, berarti kita harus memperkaya pola pikir kita. Dan pola pikir kita itu bisa dinilai dari karakter kita masing-masing berdasarkan referensi kita kayak gitu. Nah, kalau misalnya ngomongin soal teknis, masing-masing di sini dapat mata kuliah yang sama ya. Sebelum kalian ke jurusan nanti, kalian punya mata kuliah yang sama-sama. Terus sebelum kalian punya referensinya masing-masing, kalian punya mata kuliah yang sama. Nah, gimana caranya akhirnya kalian punya keunikan beda-beda? Ya kalian punya karakter yang dibentuk dari personal. Itu yang akhirnya menjadi nilai jual yang tahu bahwa pola pikirnya dia kayak gini. Aku mau dong kalau misalnya brandingnya sama dia kayak gitu. Itu akhirnya menjadi nilai jual bagi personal ataupun studio. Studio juga kayak gitu. Ada yang misalnya pengen di branding sama event gara-gara misalnya karakternya kayak gimana. Aku pernah punya klien yang aku tanya kenapa dia ngedit Instagram. Aku nanya kenapa akhirnya dia ngontrak Instagramnya si
event ini buat mengerjakan dan identity dia. Terus dia bilang karena ngelihat story-nya kita. Nah, aku ingat banget story kita waktu itu nggak pernah lagi nggak masukin grafis kita atau portfolio di dalamnya. Yang kita masukin ya kita kalau lagi kerja atau kita lagi main atau segala macam. Terus dia bilang kayak gini, ya soalnya aku kepo gitu, aku ngelihat dari story-storynya itu kalau kalian main kayak seru-seruan gitu, kalian lagi ngobrol, kayaknya anaknya seru gitu. Karena aku pengen kenal sama kalian, jadi aku coba nge-hire kalian dari kita, jadi punya konteks ngobrol. Dia bilang kayak gitu. Sehingga karakter orang itu mempengaruhi untuk menjadi nilai jual kayak gitu. Atau bisa referensi visual kayak bisa di sini ada Tegar, aku selalu ingat Tegar pink. Mau dia pakai outfitnya apapun masih ada pinknya. Jadi kayak aku akhirnya mengingat gitu si Tegar. Jadi itu adalah sebuah karakter yang kecil-kecil yang akhirnya membuat kita jadi lebih ingat, lebih orang tahu gitu kalau pikirnya seperti apa, orang mungkin fun apa atau seseru apa, sedinamis apa, dan akhirnya bisa ngaruh ke kita gitu. Jadi mau apapun itu, mau kalian bikinnya pakai apapun, kalian pasti tetap punya nilai jual selama itu kalian bikin. Baru minggu kemarin juga klien aku bilang, aku mau coba iseng-iseng bikin poster visual, karena aku pengen bikin pakai AI. Ya udah bikin ini, aku bilang gitu kan, mau coba-cobain explore AI gitu. Dia bilang enggak, aku pengennya anak studio kamu yang bikin. Nah, kan kita di sini kalau kita AI kita nanti kita nanti terus langsung ada visualnya. Terus kenapa harus aku yang bikin? Oh beda, mau aku yang bikin sama kalian bikin. Kalau kalian bikin pasti kalian punya sense tersendiri untuk menyatakan bahwa visual yang ini atau visual promnya harus kayak gini nanti gitu. Jadi ternyata even si klien aku tuh akhirnya jadi punya klien yang dia mikir mau aku bikinnya pakai apapun, bahkan pakai ayat aku yang bikin nggak apa-apa. Nah itu yang maksud aku mau disampaikan ke kalian, bahwa perkuat karakter kalian, perkuat pola pikir kita, perkuat bagaimana caranya kita berstrategi, karena setelah makin lama graphic designer yang dijual adalah itu gitu, dibandingkan dengan hasil tetap harus dijaga ya, jangan sampai nggak bisa banget basicnya gitu, atau basic harus tetap bisa gitu nilainya. Nah, meskipun tetap kita harus memperhatikan batasan-batasannya kayak etika kemampuan dasar kayak tadi ya, meskipun kita pakai AI apa segala macam buat eksplorasi, kita harus tahu etika di dalamnya. Nah, mungkin pas lagi aku sebut kita eksplorasi pakai AI akan ada yang bertanya-tanya mau soal skillnya, mau soal hak cipta dan segala macam. Nah, ada beberapa batasan ketika kita mau melakukan sesuatu. Yang pertama, etika kemampuan dasar. Maksudnya apa? Kalau kita sayang sama profesi kita, ya kita harus tahu kemampuan dasar kita kayak apa. Kita harus mau ngulik, kita harus mau baca, kita harus mau belajar ini itu, karena itu adalah sebuah etika. Tanggung jawab kita adalah graphic design, kita harus bisa mendesain gitu. Terus ketika standar perilakunya, bagaimana kita berperilaku, kita ngobrol dan segala macam. Terus ketika standar kinerja dan etika tanggung jawab, gimana hak ciptanya seperti apa sih, visual kita masukkan kayak gimana sih ketika kita bikin identity tadi gitu. Pastikan tidak melanggar itu dan lain-lain gitu. Next. Terus desainer yang beretika adalah desainer yang berempati, di mana empati banyak hal, empati buat orang-orang, empati buat sustainability-nya, empati ke profesi kita sendiri. Ada yang bilang bahwa penyakit desainer adalah penyakit yang adalah orang-orang yang selalu memikirkan orang lain. Jadi karena kita selalu mikirin klien kita, kadang-kadang kayak kita sampai lupa mikirin diri sendiri. Itu biasanya terjadi pada desainer gitu. Kita keseringan gitu bikin identity apa segala macam orang-orang, karena memang kita dilatih untuk empati gitu. Jadi cara kita juga untuk mengolah kemampuan kita dalam membuat sebuah identitas visual, selain kita mau mengarah ke visual, kita juga melatih daya empatinya kita. Kita makin ngerti sama orang, misalnya kita punya teman, gimana cara kita ngertiin perasaan dia seperti apa, dia ngomong sesuatu kita harus paham dia mau apa dan segala macam kayak gitu. Dan itu adalah sisi kita akhirnya bisa paham cara mendesain seperti apa, karena kita makin ngerti memahami orang seperti apa. Next. Nah, karena yang harus kita paham adalah setiap orang bisa masak, tapi setiap orang itu bukan chef. Jadi setiap orang itu bisa bikin nasi goreng, tapi tidak ada yang nggak bisa bikin nasi goreng bisa. Nah, karena dengan versi macam-macamnya, karena kita punya kemampuan untuk itu, misalnya kita belajar buat itu.
Tapi kita nggak bisa juga bilang bahwa gara-gara aku bisa bikin nasi goreng berarti aku tuh chef, nggak juga gitu. Nah setiap orang itu bisa mendesain, tapi tidak setiap orang bisa menjadi desainer. Nah kayak tadi ya, misalnya sekarang dengan banyaknya tools, adanya Canva dan segala macam, setiap orang bisa bikin desain ya. Bahkan klien aku sendiri juga bisa bikin poster untuk kebutuhan dianya sendiri. Tapi apakah itu artinya dia adalah seorang desainer? Enggak juga sebenarnya. Sehingga mungkin ini adalah satu pemikiran aku sendiri yang memang mencoba menyikapi pertanyaan sebenarnya setiap orang bisa nggak sih jadi desainer? Aku bilang nggak semua orang. Seperti profesi lainnya, nggak semua orang bisa jadi dokter, nggak semua orang bisa jadi chef, nggak semua orang bisa jadi bahkan florist dan segala macam. Gak semua orang bisa seperti itu, kayak gitu. Next. Nah, yang bedanya itu adalah responsibilitasnya. Kita punya tanggung jawab. Misalnya gini, semua orang bisa bikin satu karya desain, tapi desainer lah yang harusnya punya tanggung jawab bahwa kenapa desainnya seperti ini. Dia berani untuk bertanggung jawab bahwa, oh saya desainer, berarti saya adalah orang yang bertanggung jawab atas itu. Kayak gitu. Contohnya, dokter itu bisa menyembuhin orang. Dia punya kemampuan dan kesempatan untuk bisa menyembuhkan orang, dan dia bertanggung jawab atas itu. Maksudnya apa? Dia berikhtiar untuk itu dan dia punya tanggung jawab. Kenapa sih? Dia punya dasar-dasar keilmuan itu. Kita, kayak aku bikin nasi goreng sama chef bikin nasi goreng, bebannya lebih berat di dia gitu, di chef. Karena apa? Dia punya titel itu sehingga dia punya tanggung jawab. Nasi gorengnya harus enak. Kalau aku bikin nasi goreng, terus kalian nggak bisa makan, itu wajar. Karena apa? Karena aku nggak bilang aku itu chef sebenarnya. Aku bilang aku bisa aja bikin nasi goreng. Tapi kalau dia bilang dia bisa bikin nasi goreng, pasti dia bisa bikin nasi goreng yang sesuai. Dan begitu juga desainer gitu. Kita udah bilang bahwa kita desainer, berarti kita punya responsibility untuk membuat sebuah karya desain yang baik. Jadi hal apapun yang dilakukan oleh kita akan berdampak pada cara pandang orang lain terhadap profesi kita gitu. Jadi kita harus perhatiin juga bagaimana akhirnya kita membuat karya desain. Karena kalau kita bikin karya desain yang kontroversi, misalnya kayak aku bikin desainnya memang kontroversial gitu ya. Kalau bisa masuk headline itu pasti seorang desainer dari Bandung melakukan bla bla bla. Bukan disebut nama aku aja gitu. Sehingga desain grafis akhirnya terpengaruh dengan apa yang aku lakukan, ya. Itu namanya tanggung jawab. Next. Nah, terus termasuk sikap kita terhadap hak kekayaan intelektual. Contohnya perhatikan setiap lisensi yang kita pakai gitu. Pasti kalau kita pakai font, pakai Google Font, atau pakai font yang free royalty dan segala macam, atau aset-aset visual dan segala macam gitu. Karena itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab gitu. Next. Nah, jadi gimana sih desainer itu seharusnya mengulik kayak tadi kayak kita. Jadi gimana nih kita harus mengolah desain itu kayak gimana, atau kita harus mengulik kemampuan kita tuh kayak gimana sebenarnya. Nah, untuk menghasilkan value yang baik pada hasil karyanya, seorang desainer perlu memperkuat sikap empati terus. Kita harus memperkuat sikap empati terus. Itu cara kita untuk memperkaya kita. Jadi nyari referensi bukan nyari referensi visual, tapi nyari referensi orang-orang juga. Nyari referensi orang-orang, kita harus tahu karakter orang itu makin lama makin seperti apa, makin banyak ya kan, jenisnya dan lain-lain gitu. Kita harus mulai paham orang lain gitu. Next. Karena di dalam desain grafis itu kita tuh mendesain untuk orang lain gitu, bukan untuk diri kita sendiri. Next. Nah, jadi kita harus membangun relasi, melihat sekitar, membaca literatur, mengasah hard skill dan kepekaan estetikanya itu harus. Jadi bagaimana caranya kita memperkaya estetika kita, memperkaya informasi kita, memperkaya referensi kita, ya ini ngelakuin ini semua gitu. Membangun relasi, terus kayak kita melihat nih peka sama kiri kanan kita seperti apa, kayak gitu. Makanya kalau di sini di sini kenal misalnya ada teman-teman yang pernah magang di Given misalnya gitu, atau misalnya ada yang lagi kerja di Given gitu ya. Aku selalu sebut bahwa mungkin mereka bisa cerita kalau misalnya di Given itu kita tidak masuk Senin sampai Jumat gitu, tapi di Given itu diwajibkan dalam seminggu itu ada yang nggak masuknya, alias ada yang WFH-nya. Terus kalau misalnya kita kadang-kadang kerja di kopi shop bareng-bareng, atau di sini juga
untuk teman-teman yang terutama yang in-house, aku wajibkan untuk kerjanya dari event doang. Jadi mereka harus freelance atau mereka punya brand sendiri. Bahkan kalau misalnya mereka bikin brand sendiri, dan ya kan dalam satu studio nggak graphic designer doang ya. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang pengen bikin brand gitu ya, event itu akan bantuin dia punya brand. Bahkan kita akan nge-treat seperti dia klien kita, sampai brand dia oke juga gitu. Kita support itu sama mereka karena apa? Daya eksploratif itu penting. Itu akhirnya ngaruh ke kenyamanan dia dalam bekerja, terus ngaruh juga ke apa ya, daya kreativitas kita dalam bekerja. Jadi kita sendiri ketika bisa kalau kita ngerti desain ngerasa mentok, mungkin kita kurang playful aja gitu, kurang main aja gitu. Yang mainnya itu nggak harus yang berarti aku harus pulang malam, aku harus nongkrong dan segala macam. Nah juga main sesuai porsinya masing-masing, sesuai dari kesukaannya masing-masing, preferensi masing-masing. Karena balik lagi karakter ngaruh, ya kan, karakter kalian pertahankan, kuatkan, dan itu menjadi value-nya kalian kayak gitu. Terus melihat sekitar yang tadi baca buku juga harus pentingnya. Gak usah baca buku desain juga, baca buku yang lain juga nggak apa-apa. Yang penting literasinya nambah. Itu adalah salah satu bentuk cara kita nyari referensi gitu ya. Referensinya nggak cuma itu doang. Next lagi nyari jalur pemain ini selalu aku masukkan gitu loh ke dalam karena aku selalu selalu menyuarakan jalur pemain gitu ke kalian kan saya sendiri juga. Maksudnya apa? Jadi kalian jangan sampai nyari referensi itu cuma di dalam layar doang gitu, tapi kita harus nyari referensi juga di luar gitu. Kayak gini kita sama-sama saling tukar-tukaran referensi. Terus ketika kalian misalnya nongkrong, ketika kalian nonton film, ketika kalian mendengar lagu gitu. Pertanyaan yang muncul ketika aku coba untuk interview anak intern atau misalnya anak in-house ataupun kontrak dan segala macam, aku selalu tanya kalian main kemana, playlist Spotify-nya boleh di-share atau enggak, terus kalian suka nonton apa. Bukan untuk dijudge ya tapi buat untuk tahu sebenarnya karakternya dia kayak gimana. Karena klien-klien aku pasti punya banyak karakter, jadi aku bisa cocok-cocokin kayak, graphic design aku yang gitu, aku punya 2 graphic designer misalnya, yang 1 dan 2 ini skillnya sama banget, tapi kalau misalnya aku kasih brand identity korporat pemerintah ke si A, hasilnya nggak akan semaksimal aku kasih gue. Kalau misalnya aku kasih coffee shop, tempat-tempat yang playful banget bermain ke si B, itu nggak akan sebagus si A. Karena si A itu suka main yang B itu mainnya ke coffee shop. Kalau misalnya aku nyuruh kerjanya nggak usah di studio ya, di luar aja, dia bakal memilih untuk ke coffee shop sendirian bekerja. Dia pakai headset, rambutnya agak emo dikit, terus dia stay cool gitu. Nah, tapi yang satunya lagi, dia itu se-playful itu sampai setiap Sabtu Minggu dia sering keluar kota. Terus dia keluar kotanya juga bisa kayak misalnya Sabtunya dia ke Jakarta, Minggunya dia ke Malang, Seninnya dia masuk gitu. Dia sebermain itu. Terus dia masuk ke komunitas apapun itu. Dia adalah seorang wota, dia suka dikatain 48. Terus tapi dia adalah wota yang produktif. Akhirnya apa? Dia senang bikin merch JKT48 gitu yang memang pasti dibeli, bahkan dibeli sama idolnya sendiri. Dia produktif di situ, dia membuktikan bahwa dia bisa ke sana gitu. Kayak aku lihat dia ngerjain kerjaan, dan itu bukan kerjaan dari Griffin karena aku lihat ini bukan kerjaan aku. Terus dia lihat kayak dia lagi ngaji saya varsity gitu. Terus dia bilang, ini buat merchandise JKT48. Jadi sebenarnya atau Senin itu dia pagi-pagi dia ngerjain desain. Udah beres, besoknya tuh dia kayak publish gitu, kayaknya aku bikin itu. Terus sore-sorenya dia close PO-nya gitu, karena yang belinya udah 75 orang yang beli. Dia beli, dijual varsity, satunya 700-800 ribu. Ya, terus aku bilang, aku kamu keluar terus bahkan jadi kamu kan. Jadi ternyata dia punya penghasilannya luar biasa gitu menurut saya. Terus kayak itulah alasan aku juga kenapa ya lu jangan cuma di satu studio doang, itu untuk explore gitu. Menurut aku namanya kantor kreatif harus bisa menyokong timnya untuk sekreatif mungkin gitu. Jangan sampai malah dikakuin. Dia harus bisa freelance, dia harus bisa explore, dia harus bisa bikin band, dia harus bisa melakukan apapun yang dia mau. Karena apa?
makin lama makin kesini zaman makin modern. Ketika kita bikin desain, ketika kita bekerja, kayaknya semua bisa bekerja secara dinamis. Kita bisa tetap kita bisa tetap solid, kita bisa tetap komit sama pekerjaan kita, even sistemnya nggak 9 to 5 misal, even Senin sampai Jumat nggak harus masuk. Kayak gitu, meskipun setiap kantor pasti punya caranya masing-masing kan. Tapi itu yang works di Clifton gitu. Ini yang works di studio aku kayak gitu. Yang membuat mereka nyaman, yang akhirnya masih mau berkembang segala macam, itu akhirnya seperti itu. Dan coba diterapkan juga ketika bagi. Jadi step pertama dalam kita mendesain sesuatu itu adalah perbanyak referensi, perbanyak main. Makin banyak main, makin banyak referensi, seriously desainnya makin mahal, makin bagus. Bukan cuma teknis doang, kayak gitu. Actually kayaknya udah teknis doang. Nah, jadi itu doang yang sebenarnya trigger yang mau aku sampaikan. Intinya, bagaimana caranya kalau misalnya aku mau simpulkan bagaimana caranya kita bisa membuat desain yang baik buat identity kita harus berbekal referensi yang banyak yang kita bisa dapetin dari manapun. Gak cuma tadi benar-benar banyak yang sadarkan itu ya. Referensi bisa dari manapun, bisa dari lagu, bisa dari film dan segala macam. Dan kita juga harus perbanyak empati sama orang. Kita harus dengerin orang mau apa, misalnya ada teman curhat, mau itu curhatnya soal pekerjaan, curhatnya soal pasangan, soal apa, dengerin aja. Dan kita coba menjadi pendengar yang baik, kita coba untuk memberikan sudut pandang yang baik. Dan itu juga bisa jadi perspektif kita dalam mendesain juga gitu. Terus kita juga harus tetap ngulik, dan kita juga harus memperkuat kita punya strategi. Sehingga kalau kita memperkuat itu semua, karya visual kita akan semakin oke, dan kita bisa compete lah di dunia modern yang toolsnya makin banyak gitu. Begitu aja. Mohon maaf kalau misalnya tidak straight ngomongin soal visual aja, tapi ya gitulah ngomong gitu. Oke, terima kasih. Jadi bahasannya menarik banget gitu ya, dari beberapa narasumber kemarin. Yang saya highlight salah satunya itu masih ada keyword main dan explore gitu. Nah, sebegitu pentingnya kita untuk sebagai as designer muda untuk main dan explore, melihat hal-hal baru yang mungkin kita belum pernah kita lihat sebelumnya gitu. Terus kalau dari kata Yo tadi, beberapa kata yang menurut saya jadi kata kunci juga selain main, itu literatur dan peka, tapi disertai dengan etika dan manners gitu. Nah, menurut aku ini juga maksudnya apa ya? Jadi as designer itu sebenarnya nggak cuma buat visual dan menyampaikan pesan aja, tapi kan harus ada empati, gimana ada hubungan mungkin emosional gitu ya antara kita sebagai penyampai pesan dan si penerimanya gitu. Nah, tapi mungkin ini pertanyaan pribadi saya sih atas tadi apa yang kita udah obrolin bareng gitu ya. Buat di ranah untuk melukis identitas ini, sebenarnya apakah dengan banyaknya influence atau referensi yang kita dapat justru bisa membuat kita hilang arah gitu dalam menentukan jati diri gitu. Menurut kakak gimana Kak? Nah, ini penting. Maksudnya ngomongin soal banyak referensi, bisa jadi kita hilang jati diri, terus kita bingung nih mau desainnya seperti apa gitu. Nah, balik lagi, selagi kita tahu kita itu adalah seorang desainer yang membuat sebuah karya desain untuk orang, kita salah itu beda. Karena apa? Kita waktu bekerjanya fokus kepada tujuan kita, yaitu menyampaikan goal itu kepada si target. Kalau misalnya kita punya basic dari misalnya kayak banyak referensi dan segala macam, justru akan mempermudah kita untuk tahu banyak studi kasus gitu. Kayak oke, tadi misalnya aku bikin yang si desa-desa itu dan segala macam gitu. Gimana sih proses kreatifnya gitu? Nah, sebelumnya juga aku akhirnya bikin eksplorasi lainnya, gak ngomongin soal visual aja, tapi mempelajari berbagai macam lapis masyarakat gitu. Gak cuma ngomongin soal masyarakat kota, masyarakat kabupaten, tapi di sini juga kayak aku coba untuk ekspor ke masyarakat rural gitu, ya, masyarakat kampung adat. Itu cara ngomongnya beda banget. Dan ketika kita bikin visual untuk mereka, itu beda banget dan memang sangat menyenangkan sekali gitu ya. Nah, itu akhirnya aku belajar kayak gitu, apakah akhirnya aku jadi bias itu cara mendesainnya seperti apa? Ya justru malah semakin banyak tahu, saya semakin banyak ngerti siasat-siasatnya itu kayak gimana. Kayak gitu. Tapi malah jadi preferensinya kita sendiri gitu. Kayak kita, ini buat kayak aku bikin logo ini, tapi aku nggak suka nih visual kartun kayak gini. Ya ini kan bukan buat kita sendiri. Ya. Gitu sih.
tapi malah jadi preferensinya kita sendiri gitu. Kayak kita ini buat kayak aku bikin logo ini tapi aku nggak suka nih visual kartu kayak gini ya ini kan bukan buat kita sendiri ya. Gitu sih. Oke. Ini kita bakal kasih kesempatan ya untuk teman-teman. Barangkali ada teman-teman yang masih bingung atau ada keresahan pribadi yang bisa ditanyakan ke Kateo. Silakan teman-teman, gimana? Ada yang mau bertanya? Iya boleh silakan. Oke. April. Duluan nih sok. Kayak ya saya mau nanya yang tadi desa yang Semangka. Oh iya. Ya itu kan misalkan kita sudah ke sana nih. Terus ternyata tuh kita udah ngasih tahu nih bahwa itu tuh identitas desanya, tapi ketika kita udah ngasih tahu itu kayak beda gitu sama yang daerah sana. Terus kayak kita kadang tuh bingung gitu kayak komunikain sama klien. Kadang klien kan ada yang beda pemikiran sama kita kan gitu. Oke. Nah itu pertanyaan pertama, boleh dua. Sama yang kedua kan tadi kakak-kakak kan menentukan identitas diri ya. Yes. Dari menginginkan identitas orang lain juga kan. Terkadang kita terlalu ini identitas orang. Nah kita sendiri tuh kadang tuh susah gitu menentukan bahwa kita tuh desainer yang gimana atau gimana. Nah itu tuh bagaimana kita tahu gitu bahwa kita tuh desainer yang gini. Kan kadang kita nggak tahu dengan karya kita sendiri gitu, kayak kurang tahu desain kita tuh seperti apa di mata orang gitu. Menurut kakak gimana? Oke. Nah, pertanyaan pertama dulu tadi soal yang di Sumatera tadi. Nah, jadi ada teknik-teknik strategi strategi bekerja desain yang bisa kita pelajari. Salah satu yang akhirnya aku senang lakuin untuk mensiasati hal seperti itu namanya participatory design. Participatory design itu adalah ketika kita mendesain bareng sama mereka. Wajar aja ketika kalau misalnya kita nggak ngajak mereka untuk mendesain, misalnya kita mau bikin branding buat desa A misalnya gitu ya. Terus kita bikin brandingannya gitu, kita kasih ke mereka, terus mereka ada sedikit penolakan. Kalau komunikasi kita nggak kurang baik, sebenarnya wajar mereka nggak ada defense-nya dulu gitu. Kenapa kayak gitu? Karena bayangin aja masa satu desa itu dibikinin identitasnya sama totally orang luar, bukan orang situ juga. Biasanya mereka punya ego-sentris untuk ya kalau misalnya identitas aku ya harusnya karena orang dari tanah kelahiran sini yang bikin. Ya kan? Nah, oleh karena itu sebenarnya aku ngelakuin namanya participatory design. Participatory design itu jadi ketika misalnya dari mulai ya cuma ngobrol doang. Jadi awal-awal kita ngobrol dulu kayak bikinnya seperti apa dan lain-lain. Nah, sampai akhir tahap kita mencari visual yang oke seperti apa, muncullah beberapa visual tadi, icon-icon tadi dan segala macam. Itu tuh hasil brainstorming dan bareng sama mereka terus sebenarnya. Jadi kayak mereka tuh akhirnya kayak desain bareng kita. Bahkan kalau misalnya ini cocok sama jenis kliennya ya, bahkan kliennya bisa kita ajak dudul bareng gitu loh. Kayak ini coba kita bikin visualnya sampai akhirnya kita susun itu menjadi visual yang baku gitu. Nah, itu jadi satu bentuk hal yang memang bisa diupayakan. Jadi akhirnya ketika visualnya udah jadi, mereka udah menerima karena prosesnya juga mereka ikutan kayak gitu. Yang harus kita pahami dan aku selalu sampaikan ini bahwa kita itu ngerti desain, ya kan? Buat teman-teman di sini semuanya ngerti desain karena background kuliahnya itu. Nah, tapi klien kita itu ngerti dia. Kasarnya yang paling ngerti perusahaannya adalah dia, yang ngerti desanya adalah mereka. Kita jangan sampai ngerasa paling tahu ketika kita ngerti desain berarti kita semuanya tahu semua gitu. Nah juga dia tahu identitas dia sendiri, kita tahu ilmu desain seperti apa, oleh kondisi gitu. Jadi akhirnya gimana caranya kita dengan ilmu visual yang kita punya bisa bikin identitas sejadi-jadinya identitas si desa dari ini begitu, sehingga mereka mau implementasiin dan segala macam kayak gitu. Aku banyak gak cuman ya offline ya kan, aku ngomong di sana terus kayak kita sering WhatsApp-an, kita sering Zoom, kita sering apa segala macam.
kita sama-sama effort untuk berkomunikasi lah. Kita coba, aku terus di kontak hubungi, sedangkan mereka juga untuk dari Desa Dayun, mereka dari tempat dulu yang ada sinyal yang cukup kuat untuk bisa zoom dan WhatsApp intens sama aku. Itu seru lah maksudnya, ada capaian-capaian di sana. Aku pernah lagi zoom sambil sama orang dia WhatsApp gitu. Terus orangnya kayak sambil lari-lari gitu, pindah-pindah gara-gara sambil nyari sinyal gitu. Tapi effort itu yang membuat dia akhirnya sayang banget sama hasilnya gitu, karena se-effort itu. Gitu. Nah, itu pertanyaan. Terus yang kedua, gimana caranya kita tahu identitas kita gitu ya? Di sini sebenarnya adalah kita tahu kita sukanya apa sebenarnya. Kita tahu sukanya apa. Itu yang membuat kita punya identitasnya di situ. Kayak gitu. Misalnya di sini kalau misalnya oke, teman-teman di sini tahu kalau misalnya awal di pekerjaan desain itu adalah kita bikin brainstorming dulu, kita coba konsepin dan segala macam. Tapi beda ya kalau misalnya yang konsepin orangnya playful banget sama orang yang konsepin orangnya serius banget, sama yang konsepin orangnya referensinya kayak gimana loh, kayak gitu. Itu pasti beda-beda gitu. Nah itu menjadi daya jual kan. Nah biar tahu identitas kita kayak apa, ya kita harus tahu kita senangnya apa. Kita dimulai dari hobi kita apa, terus dimulai dari obrolan kita caranya kayak gimana, terus tontonan kita apa, ya gitu. Itu cara kita untuk akhirnya mengenal diri sendiri. Masing-masing treatmentnya beda-beda gitu. Kayak aku juga sebuah perjalanan untuk akhirnya tahu jelas senangnya kayak gimana dan terus berkembang terus kenali manusia ya gitu. Ya kita terus dapat referensi. Kita itu terbentuk, sifat kita itu terbentuk dari gak cuman ini sifatnya kayak gini memang wakaf dari orang tuanya begitu bisa gitu juga. Sifat kita itu adalah dihasilkan dari orang tua kita jelas dan juga lingkungan kita itu seperti apa, ya kan referensi kita seperti apa. Jadi kalau kita mau mengenal kita itu lebih dalam, kita harus tahu lingkungan kita itu lebih seringnya kayak gimana. Apakah lingkungan kita adalah orang-orang yang sering nongkrong, lingkungan kita adalah orang-orang yang senang serius, senang baca buku, senang apa. Jadi kita adalah itu gitu. Karena lingkungan kita itu terminal dari diri kita sendiri sebenarnya. Itu semua menjawab. Gimana? Ada lagi? Oke, boleh. Oke mas, aku mau nanya. Jangan kayak dalam mengerjakan ataupun membentuk identitas suatu identitas itu yang daerah atau sejarah, kultur, mungkin kebiasaannya itu berbeda dari kita gitu. Contohnya tadi Desa Dayun gitu. Nah itu tuh ada struggle nggak sih gitu mas? Dan apa aja gitu struggle-nya dan gimana cara mensiasati itu? Kerjaan aku di desa-desa di Durang. Tapi yang jelas, yang pertama itu yang penting kita harus akuin pemahaman dulu. Kayak contohnya waktu aku bikin satu campaign, aku bantuin Kemenparekraf Badan Samhati waktu itu untuk bikin desain kemasan produk. Aku harus keliling Indonesia untuk bisa ngeliatin untuk campaigning itu sampai akhirnya bikin desain yang oke biar mereka itu siap untuk ekspor dari segi desain produknya gitu. Sedangkan produk dilatih sama divisi lain kayak gitu. Nah akhirnya aku pergi di Jakarta Bandung doang, ke Bali, ke Toba, ke banyak hal kayak gitu dan segala macam. Cara menyampaikannya itu memang struggle banget. Struggle-nya apa? Misalnya waktu aku coba untuk ke daerah A misalnya, itu dia karakternya cukup keras sebenarnya. Dia nggak tahu, dia merasa yang dia bikin itu udah bagus nih. Terus gimana cara, kenapa harus dirubah, kenapa harus apa segala macam. Itu cara komunikasinya kayak. Ada satu lagi yang daerahnya nerima, ya udah nggak apa-apa, tapi biasa gitu aja. Kita nggak tahu yang dia suka kayak gimana. Nah, yang pertama adalah cara ngobrol itu penting. Ketika kita misalnya ngobrol sama orang, kita harus melepas ego kita adalah seorang desainer. Maksudnya apa? Kalau kita orang desainer tuh kayak, Mbak, saya mau pengen tahu brand knowledge dari produk Mbak itu kayak gimana sih misalnya. Kalau kita ngobrol kayak gitu ke semua lapisan masyarakat, mungkin ada yang nggak tahu cara bahasa kita kayak gimana, kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa menurunkan ego kita untuk menormalkan bahasanya, kita bisa membuat mereka ngerti kenapa kita dia harus bekerja sama dengan kita. Contohnya gini, waktu itu aku datang ke mana ya? Pokoknya di daerah Tanah Bumbu itu di dekat IKN.
tapi waktu itu IKN-nya belum ada. Nah, jadi waktu itu kita pengen coba untuk kembangin satu usaha yang ada di beberapa usaha yang ada di sana. Ya kita harus turun langsung, kita blend sama mereka, kita ngobrol. Untuk mengerti apa yang mereka mau, kita pasti bingung dulu. Kayak pertama misalnya ibu-ibu, dia itu senang, dia itu punya produk jus jeruk, terus jus jeruk segar, yang akhirnya nama produknya adalah fresh juice. Nah, aku tuh pengen tahu kelebihan dia itu kayak gimana dan segala macam, sampai akhirnya aku pengen dia ngerti kenapa namanya harus dirubah, kenapa desainnya harus dirubah. Yang pertama, kalau misalnya aku tanya, Bu, kenapa namanya fresh juice? Bu, kelebihan dari Ibu apa? Bu, produk-produk yang Ibu itu tujuannya kayak gimana dan apa bedanya sama kompetitor? Dia bingung gitu. Tapi aku harus tanya dulu kayak, Bu, awalnya penjualan itu kapan sih? Terus gimana? Karena aku pernah ngomong gini, Bu, udah berapa lama jualan jus jeruk? Gak tahu, saya lupa. Tapi waktu aku tanya, Bu, dari kapan jualan jus? Dari 2017. Nah, tinggal itu. Terus aku mau coba untuk mau tahu dulu bedanya jus jeruk dia tuh kayak gimana. Waktu itu kan kita kebanyakan itu, terus ada teman aku yang nanya, "Oh, kelebihan dari jus jeruk itu apa?" Ya ada sih, ya jus aja gitu, jeruk aja gitu gitu. Dia bilang kayak gitu dengan polosnya. Terus aku nanya, "Bu, kenapa jualan jus jeruk?" "Oh, karena enak gitu." "Oh, jus jeruk Ibu enak ya?" "Bukan, aku suka meresin jeruk enak itu rasanya kayak gitu. Jadi ya karena itu passion saya, akhirnya saya jualan jus jeruk. Jadi ternyata dia jualan jus jeruk karena dia senang meres jeruk. Kayak seseru itu gitu. Terus kayak, oh gitu. Berarti sebenarnya kelebihan dari produknya Ibu itu adalah dia itu membuat hal sesederhana jus jeruk, tapi tulus banget kita bikinnya kayak emang sampai spesial gitu. Aku baru pertama kali ketemu sama orang passion meres jeruk. Kayak itu adalah sesuatu hal yang kayak baru pertama kali aku temuin gitu loh. Terus kayak, oh berarti ini keseruannya gitu. Terus aku juga akhirnya tahu bahwa oh ternyata jeruknya diambil dari desanya sendiri. Terus emang gak ada bahan-bahan pengawet dan segala macam, emang yang biasa ya gitu. Kayak gitu. Terus itu kan akhirnya didapetin dari ngobrol yang awalnya ada gap gitu. Itu adalah sebuah struggle yang karena kita punya beda bahasa, kita punya beda pemikiran dan segala macam. Cara-cara itulah yang akhirnya kita pakai untuk membuat mereka bisa ngerti. Terus aku bilang kayak, Bu, gimana kalau misalnya aku bilang kalau Bu, fresh itu jelek namanya, mending aku ganti ya gitu loh. Aku bilangnya gini, Bu, ini kan jus jeruknya biar beda nih. Kalau misalnya karena aku mau jual ini jus jeruknya di luar desa, masa di desa aja Bu? Gimana caranya orang tuh tahu ini jusnya tuh buatan Ibu? Emang kenapa orang harus tahu? Ya biar orang begini. Kalau misalnya orang suka jus jeruk aja, tapi orangnya tuh beli yang lain. Oh gitu ya. Aku izin ya, gimana kalau misalnya aku coba agak-agak rubah dikit namanya, biar Ibu tuh biar lebih kelihatan. Tapi nanti kita ngobrol, Ibu suka nggak namanya, terus kita saling kasih masukan kayak gitu. Akhirnya nama brandnya Sigar Limau karena ya sebenarnya fresh juice tapi dengan bahasa yang memang mereka pakai gitu. Terus mereka ya akhirnya dia suka, terus aku kasih, terus kenapa harus kemasannya kayak gini, kenapa harus kemasan gitu, kayak gitu kita kasih pengertian. Jadi sebenarnya gap yang biasa terjadi adalah komunikasinya. Kita ngerasa kita selalu menyamakan kapasitas kita dengan orang lain, padahal orang lain juga harus kita coba untuk mengerti kenapa dia pemahamannya seperti itu dan segala macam. Itu sih sebenarnya. Semoga menjawab. Terima kasih Mas. Oke. Ada lagi? Terakhir mungkin ya, barangkali ada pertanyaan terakhir nih, gimana? Silakan. Buat teman-teman semua di sini, atau ada yang mau cerita soal kerjaannya sendiri? Ya. Terus kasih. Seberapa penting Mas, menurut Mas, kita membangun identitas yang emang menurut dia juga nggak penting-penting banget, karena kan ada beberapa orang dan beberapa individu yang kadang punya pride untuk satu entitas dia, dan juga ada yang ya udahlah gitu. Nah ada yang ya udahlah. Nah seberapa penting kita sebagai desainer untuk mengkomunikasikan itu kepada dia. Oh ini penting nih sebenarnya, kamu nih harusnya
punya satu identitas nih harusnya gini. Oke. Sebenarnya jadi gimana caranya bikin orang merasa bahwa membuat identitas itu penting gitu? Oke. Atau seberapa penting bikin identitas? Seberapa penting dia punya identitas? Oke, seberapa penting ya? Kalau misalnya ngomong seberapa penting dia punya identitas, setiap orang pasti penting punya identitas. Karena apa? Itu adalah nilai jualnya kita. Dan sebenarnya tanpa kita sadari, setiap orang pasti melakukan brand identity itu sendiri. Gak ada yang nggak melakukan brand identity. Dengan kita punya sosial media, kita punya brand identity. Kita mau lihat orangnya kayak apa, kita tinggal lihat Instagramnya. Mau dia punya Instagramnya aja, tapi dia nggak pernah posting apa-apa, lihat postingannya nol, kita juga bisa menilai orangnya seperti apa. Atau misalnya aku adalah orang yang nggak suka pencitraan, aku nggak mau punya sosial media sama sekali. Berarti kita juga bisa menilai bahwa self branding dia adalah itu, bahwa dia adalah self brandingnya adalah orang yang tidak pernah self branding, kayak gitu. Dia orang yang cool banget. Nah, terus ada banyak hal. Jadi intinya sebenarnya kalau mau penting atau enggak, itu penting apa lagi ngomongin soal berkarir dan bagaimana caranya membuat mereka paham akan itu, dan identitas seperti apa yang harus dipertahankan, itu yang sebenarnya fleksibel. Maksudnya gimana? Kayak tadi ya, membuat orang itu paham identitinya seperti apa, itu cara kita ngomong. Waktu aku ke Toba, di sana banyak pengrajin kayu kan. Di sana kayu-kayu bagus, pengrajin-pengrajinnya banyak banget gitu. Apalagi dari masyarakat yang di pulaunya itu, yang di Tobanya itu, mereka punya quality produk, mau itu kayu atau tambang itu bagus. Tapi mereka tuh waktu itu nggak punya identitas sama sekali gitu. Terus ketika aku ngomong soal mereknya apa, brandnya apa, nggak penting lah, yang penting aku jual, yang penting tahu dan segala macam. Terus aku bilang, Bu, mau nggak? Mau ini kain dibeli bukan di Toba sekalipun. Orang tuh tahu ini yang bikin, sampai orang itu balik lagi ke ibu, terus beli berapa produknya, ya jadi penghasilannya kamu juga. Wah, mau nggak kalau wajah ibu tuh terkenal di kalangan orang-orang pengrajin itu kayak, wah ini orangnya memang pengrajin tenun dan pengrajin kayu sekeren ini, sampai orang tuh percaya. Wah, ya jelas tahu lah. Nah ini aku bantu itu, tapi ada beberapa caranya. Ayo kita bantu bikinnya. Oh iya Bu, oh iya Mas, oke. Itu tuh akhirnya dia mau. Dimana sebelumnya dia ngobrol sama graphic designer yang masuk waktu bantuin, dia bilang kayak gitu, Bu, kayaknya self branding Ibu kurang oke. Gimana kalau brand identity-nya Ibu saya create? Saya kira dia ngomong apa? Jadi gimana kan kita orang komunikasi, kita harus bangun komunikasinya, karena setiap orang punya keunikan, punya kecerdasan, punya kekerenan masing-masing yang layak untuk kita perlihatkan gitu. Tapi brand identity-nya apakah harus logo? Apakah berarti sebelumnya harus bikin logo yang coba kan kalau di kuliah kita belajar kalau kita bikin logo, shape-nya nggak boleh terlalu banyak, ya kan, terus kayak warnanya jangan terlalu banyak, terus apa segala macam. Ini aku mau pengakuan dosa sedikit. Pengakuan dosanya adalah aku biasanya mendinamiskan bagaimana caranya aku bikin brand identity. Intinya adalah yang penting orang itu kenal sama dia. Maksudnya apa? Tiba-tiba, misalnya logo itu harus yang seminimalis mungkin, sebaik mungkin dalam artian shape-nya nggak terlalu banyak dan segala macam misalnya kayak gitu. Tapi aku coba untuk pelajari lagi, minimalis itu yang jelas tepat guna. Kalau minimalis tapi dia tidak dikenal itu agak percuma juga. Sehingga kalau misalnya tiba-tiba aku harus bikin visualisasi yang ornamental, meskipun kelihatannya agak ruwet gitu, tapi kelihatannya banyak detailnya, ya nggak apa-apa. Tapi yang jelas ternyata itu yang bikin kita kenal sama dia. Gitu. Contoh di sini ada yang tahu, ada yang tahu kualitas Mickey Mouse? Kualitas tapi labelnya Mickey Mouse gitu. Jadi dulu ada kualitas label Mickey Mouse kayak gitu. Dan mungkin kalau misalnya pasarnya adalah usia-usianya pada saat orang yang tahu itu adalah brand identity yang baik. Karena apa? Ya orang tahu dengan label itu kayak gitu. Terus ada kredit namanya kredit review. Dia singkong, pedas-pedas dan segala macam gitu. Terus label kreditnya kalau siapa karena aku sekali. Yang
tulisannya PDP, yang di CCTV di grafiknya, terus di labelnya ada cabai-cabainya gitu, soalnya kan yang masuk gitu. Nah, tapi itulah akhirnya kita jadi kenal sama dia gitu loh. Mungkin itu adalah cara dia mengenalkan brand identity. Dan bagaimana saya juga mengembangkannya, kita kembangkan visualisasi itu. Mengembangkan visualisasi itu bukan berarti itu jadi memodernkan visualnya. Ada contoh gini lah, spanduk pecel lele. Kita semua tahu ya spanduk pecel lele kayak apa, putih, terus ada gambar lelenya dan segala macam gitu-gitu. Meskipun kadang-kadang aku merasa tertipu gitu ya, gara-gara dia jualan pecel lele, tapi yang di visual banyak ada Bu Indah, ada Bu Rame, Ibu dan jualnya lele pop gitu. Tapi kan itu jadi brand identity kita kalau kita lagi lewat tanpa kita baca pasti bisa lewat. Bayangin pecel lele tapi desain spanduknya itu minimalis banget, yang satu warna, taruhlah misalnya hitam gitu. Terus visualnya kita bikin kayak gini atau kita bikin modern, kita bikin minimalis dan segala macam, mungkin orang jadi kurang melihat bahwa ini adalah pecel lele banget. Padahal ini dibilang modern, yang bilang lebih kelasnya lebih beda gitu. Tapi orang nggak kenal. Nah percuma juga. Ternyata brand identity bagi pecel lele yang baik adalah yang itu, yang dilukis itu. Nah, yang maksudnya dengan visual style-nya kayak gitu. Dan ternyata bikin brand identity, jadi bikin brand identity itu penting. Tapi ternyata nggak sekaku itu kok. Yang penting kita paham bahwa itu penting untuk kita bikin. Kayak gitu dengan caranya masing-masing. Makanya aku sempat nugasi juga anak-anak intern aku untuk bikin brand identity waktu pertama kali masuk. Tapi dia harus bikin logo. Kalau ternyata dia adalah mural artis, dia mau bikin stylenya sendiri, dia mau bikin bentukan turun desainnya apapun, is okay, mangga aja gitu. Tapi yang jelas buat mereka tuh kenal sama kamu kayak gitu. Semoga itu menjawabnya. Oke, makasih banyak. Ya mungkin ini tadi dari teman-teman itu pertanyaan terakhir. Mungkin selanjutnya ada pembagian plakatnya dan foto. Semoga bisa menjadi kita seorang desainer yang punya empati dan punya etika gitu ya. Nah, mungkin gitu aja ya Kak ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dilanjut.